Kue kering kudapan yang terbuat dari tepung terigu, gula, mentega, dan beberapa bahan lainnya ini jadi salah satu makanan yang identik dengan hidangan hari raya. Kue berukuran kecil dengan berbagai bentuk lucu dan unik ini biasanya dikemas dalam bentuk toples plastik ataupun kaca dengan pernak-pernik menarik. Selain karena bentuk dan rasanya, kue kering juga jadi pilihan hidangan saat hari raya karena memiliki daya simpan yang lama. Panganan kue kering rasanya tidak pernah absen pada perayaan hari raya. Menjelang hari raya Idul Fitri ini, saya rasanya mau stok kue kering deh buat saudara-saudara yang datang. Tapi kira-kira kue apa ya? Wah, kira-kira kue kering apa ya yang akan jadi pilihan saya di momen hari raya kali ini? Untuk mencari tahu ide kue kering pilihan, gimana kalau kita tanya-tanya ke warga soal kue kering favorit? Yuk, ikuti saya. Nastar. Nah, alasannya kenapa tuh? Itu kue legenda tuh. Siapa yang tidak suka dengan nastar? Pakai selai nanas. Oke. Jadi setiap lebaran udah pasti stok Ada. Pasti ada satu toples besar. Selain nastar apa lagi, Mbak? Rambutan. Ah, apa tuh? Kue rambutan itu bulat, yang di luarnya itu pakai meses. Meses gitu aja. Itu ciri khas dari Palu, dari Palu. dari Palu ya, gitu. Lah ini kebetulan belum bikin. Oke, tapi Paling yang biasa itu loh Mbak, yang identik selalu ada itu dua tadi. Apa? Dua, yaitu kastengel sama nastar tadi. Oke, Yang alasannya biasanya. kenapa tuh Tan kastengel dan nastar? Kalau untuk kastengel kan karena rada rasa asin, jadi kan enak lah ya gitu. Kalau untuk ini karena memang saya suka yang masih ada asem-asemnya. Kalau kastengel nastar kan masih ada asem-asemnya ya. Untuk ininya dalamnya itu dari nanasnya itu loh. Kalau kamu sukanya kue apa? Saya suka kue putri salju. Kue putri salju. Kalau Laika Kue nastar kue nastar. Nah, kamu kenapa nih suka putri salju? karena manis, karena ada kayak bubuk kayak ada dari donat. Oh, gulanya itu ya. Oke, kalau kamu Aku suka karena nanasnya manis sih. nanasnya manis ya. Iya nih, nastar kayaknya nggak boleh absen nih pemirsa. Kayaknya menarik deh kalau saya buat langsung ke tempatnya. Tapi saya cari-cari informasi dulu ya. Ini nih, ternyata ada tempat legend yang memproduksi kue kering di Jakarta. Kita ke sana yuk. Adalah Pusaka Kuitang, produsen kue kering rumahan yang jadi pilihan saya saat ini. Bertempat di kawasan Jakarta Pusat, Pusaka Kuitang telah memproduksi kue sejak puluhan tahun lalu. Tak heran ya, jika kemudian Pusaka Kuitang dikenal sebagai salah satu produsen kue kering legend yang ada di wilayah Jakarta. Aroma harum khas butter sudah tercium kuat di pangkal hidung saya. Kalau dilihat dari kejauhan, aroma ini menyeruak di sela kumpulan orang yang tengah berkumpul di salah satu bangunan rumah berwarna biru. Permisi. Ini lagi produksi kue apa aja nih Mbak? Kue nastar, Mbak. Oh, kue nastar ya? Tapi ada yang panjang-panjang itu apa tuh? Kue lidah kucing. Lidah kucing. Oke, dengan Mbak siapa? Mbak Yuyun. Mbak Yuyun. Salam Mbak. Ya. Aku mau lihat ini dong Mbak, prosesnya. Di rumah sederhana inilah Yuyun bersama ayahnya Hasanuddin Ujang melakukan bisnis kue kering musiman. Setiap menjelang Ramadan tiba, bangunan kecil ini disulap menjadi lokasi produksi kue kering yang cita rasanya dikenal di berbagai wilayah. Babe Ujang merupakan generasi kedua dari bisnis kue kering Pusaka Kuitang, meneruskan jejak sang ayah merintis usaha rumahan ini. Dan untuk memproduksi kue kering musiman ini, Babe Ujang mengajak keluarga dan kerabat yang memiliki keahlian dalam hal membuat kue untuk menggawangi bisnisnya. Setidaknya terdapat 25 karyawan yang terjun langsung mengawal dari proses pembuatan adonan hingga kudapan khas hari raya ini tercipta. Mbak Yuyun kalau boleh tahu, ini tuh dari tahun berapa sih tempat Mbak Yuyun memproduksi kue kering? Tahun 1996.
Dari tahun 1996, berarti hampir 30 tahun ya? Iya. Awal mulanya gimana sih Mbak Yun? Alhamdulillah dari kakek. Kakek kan kerja di pabrik depan. Sebelumnya emang kakeknya pembuat kue kering juga? Suka ngadonin. Oh, sampai sekarang Mbak Yun adalah generasi ketiga. Generasi kedua ayah ya? Iya, bapak. Oke, yang diproduksi apa aja nih kue-kuenya? Kue kacang, kue nastar, kue lidah kucing, kue putih salju, sama kue kastengel. Oh, berarti ada 5 macam kue ya di sini. Kalau proses pembuatannya gimana sih? Ada di dalam. Di dalam. Ya. Pemirsa, saya kepo nih, mau lihat ke dalam ya. Wah, sebelum saya pesan kue kering incaran, gimana kalau saya ajak pemirsa dari nol untuk mengikuti proses pembuatannya? Siapa tahu ya, saya jadi kecipratan ilmunya untuk terjun di bisnis kue kering musiman ini. Mbak Sela mau bikin kuenya. Iya, aku mau bikin nih. Kalau mau tahu lihat di dalam ada yang mau bikin adonannya. Bikin adonannya. Oke, boleh deh, boleh ke dalam ya. Iya. Permisi Pak. Yang biasa ngadonin namanya Pak Udin. Halo Pak Udin. Ini aku bisa ikut bikin nggak Mbak? Bisa. Oh boleh nih ya, boleh ya. Ini ada sarung tangan? Ada. Nah pemirsa, saya pakai sarung tangan dulu ya. Sekedar informasi nih pemirsa, kalau sistem produksi kue di tempat ini diberlakukan berdasarkan jadwal dan jumlah pesanan. Jadi setiap hari kue yang diproduksi selalu berbeda-beda. Nah, di kedatangan saya kali ini, produsen kue yang nyempil di permukiman sekitar Kuitang, Jakarta Pusat ini sedang memproduksi kue jenis nastar. Dan kebetulan banget nih, Pak Udin akan mencoba membuat adonan. Saya pun diajak untuk menyiapkan bahan untuk membuat adonan kue nastar. Memisahkan kuning telur dari putih telur menjadi tantangan pertama saya nih pemirsa. Karena saya harus memisahkan 2 bagian tersebut menggunakan cangkang telur. Oh harus 2? 2. Pemirsa. Nih, pecahin. Lah, saya 1 doang nih. Iya, 1. Nih. Iya. Ya. Ya, Ya, maaf deh. ya, ngantar gambar di sini. Ntar diambil deh. Oke, untuk membuat kue nastar ternyata pakai kuningnya aja pemirsa, tapi ya tadi saya copot nih. Pak ini bisa nggak mecahin? Enggak berapa. Nggak apa-apa ya? Oke, ini pemirsa kegagalan saya. Enggak, Pak. Oke. Kita belajar. Di tengah gempuran kue kekinian, nyatanya kue klasik semacam ini yang digarap di sini masih bisa diadu. Nih, lihat aja, untuk produksi musiman, kue kering buatan sini bisa mendistribusikan ribuan kaleng. Wih, bisnis kue kaleng yang nggak kaleng-kaleng nih namanya. Wah, susah. Aduh, udah gitu berat juga lagi. Dan masih belum kecampur, loh. Aduh. Ini makan waktu berapa lama nih, Pak? Paling 20 menit. Wah, 20 menit. Yang ahlinya 20 menit. Kayak saya bisa seharian deh. Usai adonan tercampur rata, adonan ini diserahkan ke bagian pencetakan. Karena saat ini sedang memproduksi kue kering nastar, jadi karyawan di tempat ini bertugas mengisi selai nanas ke dalam adonan. Pada bagian ini, saya belajar dengan Pak Margani yang sudah bergabung dengan Pustaka Kuitang sejak tahun 2023. Ini di adonannya dipulung dulu, ya begini ya. Oke. Diratakan ya. Diratakan. Ya, sudah diratakan pakai selai. Dipakein selai. Iya. Ini aku pakein selai ya. Oh iya, siap. Harus berapa banyak? Ntar kira-kira aja. Ini Tuh, itu kemarin. Pantas, gulung. taruh digulung. Taruh. Ya.
Ini cara bikin kue nastar gini ya? Iya. Cuman dalamnya ada selai nanti. Kirain diambil satu-satu terus dimasukin. Oh enggak, ada lagi emang saya pakai meja gitu dicomotin ada lagi. Gitu. Oh. Enggak langsung. Malah lebih cepat yang kayak gini. Nah pemirsa, jadi seperti ini proses pembuatan kue nastar di Pusaka Kuitang. Karena produksinya cukup banyak, cara pembuatannya juga lebih efisien. Dalam sekali produksi bisa menghasilkan sekitar 136 kg kue ke dalam 17 kaleng. Wih, banyak juga ya. Makanya nih karyawannya sampai puluhan orang. Setelah mengisi selain ke dalam adonan, selanjutnya saya ke bagian pembentukan. Tahu dong kalau nastar identik dengan bentuk yang bulat? Pemirsa, ini udah dikasih barang empok-empok cantik untuk diapain, Pok? Untuk dibulet-buletin. Dibulet-buletin khas kue nastar gitu. Ini dengan Pok siapa? Empok Lis. Sambil ngobrol-ngobrol sambil ngerjain nih, seru biasanya kalau ada cewek-cewek rame gosip. Ada gosip apa nih terbaru, Pok? Ukurannya beda-beda nggak apa-apa, Pok? Kecil, kurang? Kalau misalnya kegedean kan ditambahin lagi. Oh, tambahin lagi? Nah, ada kalau kegedean Oh, kegedean dicubit, yang kecil ditambahin. Saya baru pertama kali nih bikin nastar yang tadi dipotong-potong. Iya. Kan biasanya udah ada buletannya, kita baru masukin nastarnya ya. Proses pembulatan nastar ini dilakukan oleh 2 tim, yang mana setiap timnya terdapat 2 hingga 3 orang ibu-ibu. Mereka juga menentukan agar ukuran nastar tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Udah mau selesai. Ini dari sini ke mana? Tempat apa? ke tukang poles. Ke tukang poles. Pemirsa, ini saya mau dioles dulu dengan kuning telur. Iya, Dengan kuning telur biar cantik lah ya warnanya ya. Nastarnya ada. Saya ke sana ya. Proses pemolesan warna kuning pada bagian atas kue nastar dilakukan sebanyak 2 kali. Campuran adonan olesan pertama, yakni ada terigu, gula, dan pewarna makanan kuning. Setelah agak mengering, baru dilanjutkan dengan pengolesan kedua dengan cairan kuning telur. Ini udah dipoles, Mbak. Kita berangkat ke pembakaran. Ke pembakaran dipanggang ya? Iya. Oke, berapa nih yang dibawa? 2. 2 aja. Oke, aku bawa atasnya ya. Halo Bang, ini udah siap dipanggang. Iya. Jika diperhatikan dengan seksama, sebagian besar karyawan Pusaka Kuitang adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah sangat senior nih. Babe Ujang memang sengaja mengajak warga sekitar yang sudah berumur untuk meraup rezeki menjelang hari raya tiba. Eits, tapi jangan salah ya, meski usianya tak lagi muda, untuk urusan tenaga mereka bisa diadu loh. Mulanya gimana nih Pak? Boleh ceritain nggak? Awal mulanya saya ikut kerja sama ayah saya di satu perusahaan kue kering Tionghoa. Itu kira-kira tahun berapa Pak? Tahun 80-an. Oke. Pak, ini kan namanya unik ya, Pusaka Kuitang. Ada artinya nggak sih Pak? Ya, artinya kan kita hanya jiwa penerus. Itu kan dari ayah saya, udah almarhum, saya yang nerusin. Nah, kenapa nih Pak? Kayaknya kok banyak yang senior-senior nih umurnya. Iya, yang cari yang berpengalaman, jadi nggak ngajarin lagi. Nggak ngajarin lagi. Iya. Rata-rata nih mereka udah ikut sama Bapak sejak kapan sih? Semenjak masih kerja di perusahaan itu, orang Tionghoa. Oh.
Sembari menunggu nastar matang dan turun suhu, saya mau ngobrol-ngobrol dulu ya dengan pembuat kue yang paling senior di sini. Siapa tahu dikasih bekal ilmu dari beliau. Nah, pemirsa, karena di sini banyak yang sepuh-sepuh dan ini yang paling senior, saya mau ajak ngobrol dulu nih. Halo, dengan Pak? Ya, Pak Rahmat. Pak Rohmat kan paling senior nih di sini. Iya. Umurnya berapa sekarang? Waduh, udah cukup tua lah. Berapa nih? Ya sekarang 2025. Udah 71 lah. Udah 71. Wow, udah 71, masih keren. Bisa bikin kue lidah kucing. Kalau bikin lidah kucing Bapak doang? Iya. Kenapa tuh Pak? Apakah emang udah dipercaya sama Pak Ujang? Yang lain nggak ada yang bisa. Oh, yang lain nggak ada yang bisa? Iya. Tuh, kasihan tuh. Yang generasi selanjutnya gimana nih? Kenapa sih Pak masih pengen bikin kue kering? Karena suka atau apa nih? Ya daripada nggak ada kegiatan, saya lari ke sini aja. Ini ya, produktif di usia senja ya Pak ya? Halo pemirsa dari nol, masih pada stay kan? Sembari nunggu kue nastarnya mateng dan masuk sesi pengemasan, saya akan ajak kalian untuk mencari tahu tentang kue kering dari ahlinya. Oke, kue kering di Indonesia sebetulnya nggak ada sejarah. Sebelum Belanda masuk. Belanda kan sih 350 tahun kan. Saya belum lahir kan. Itu dari dulu tuh sudah ada di Indonesia. Cuman penyebutan kata kue keringnya itu adanya di zaman Belanda. Karena orang Indonesia dulu kalau nyebutkan kayak keciput itu loh, yang kayak onde-onde kecil kering. Itu udah ada, tapi dia sebut nama kuenya, keciput. Terus ada juga yang kue kering bintang ya, kue kering bintang. Itu ada, tapi dia tidak tahu itu kategorinya apa. Nah, sejak ada Belanda itu dikategorikannya, oh ini termasuk kue kering. Nah, orang Belanda ini kan terkenal dengan membuat kayak kue, masakan barat tuh mulai masuk. Nah, disitulah mulai ada kata-kata yang namanya kue kering. Yang dulu orang Belanda bilang namanya cookies. Tapi di Indonesia kan menjadi cookies. Wah, ternyata kue keciput, kue bintang, dan kue semprit adalah kue kering asli Indonesia loh pemirsa. Menurut chef yang sudah menekuni dunia kuliner lebih dari 40 tahun ini, terdapat 4 top rating kue kering di Indonesia. Yang pertama, kue nastar, kastengel, lidah kucing, dan putri salju. Yang mana kue-kue tersebut selalu menghiasi perayaan hari raya di Indonesia. Nah, itu hanya tradisional di Indonesia saja ya sebetulnya. Mungkin ada negara Asia sebagian, tapi yang paling booming itu sebetulnya Indonesia. Banyak di Indonesia, contohnya kayak Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, Imlek, itu pasti dia memberikannya kan makanan. Dan makanan yang paling mudah diberikan selain masakan, kalau masakan hari itu dikasihkan mesti langsung makan. Tapi kalau kue kering itu dia mau makan kapan aja bisa. Bahkan zaman sekarang ini lebih modern lagi, dusnya aja bagus. Kadang-kadang harga dusnya sama harga barangnya mahal dusnya. Jual tempatnya ya kan. Jadi itu adanya hanya di hari-hari perayaan besar lah. Perayaan besar bagi umat Kristiani, Muslim, Hindu mungkin ya, Buddha ya, orang keturunan Chinese ya kan. Nah itu jadi dibikin buat memberikan lah kue kering itu hampir setiap saat dipakai. Karena apa? Mudah, awet, tahan lama, buat diberikan kapan juga bisa. Tapi kalau masakan kan nggak bisa, iya kan? Jadi
udah puluhan tahun ya ini dilakukan oleh orang Indonesia sebagai menghargai relasi-relasinya untuk berdekatan dengan keluarganya itu melalui makanan, yaitu jenisnya kue kering. Chef Yongki juga memberikan tips nih pemirsa yang mau bikin kue kering anti gagal. Tipsnya yaitu menggunakan terigu berprotein rendah dan sedang agar renyah. Kemudian terigu dapat dipanggang terlebih dahulu dengan suhu 130 derajat selama 30 menit. Selain itu, sebelum dikemas, pastikan juga ya kue kering sudah dingin atau suhunya sudah turun agar tidak mudah melempem. Ngomong-ngomong soal kue kering yang akan dikemas, saya jadi ingat kue saya udah dingin juga nih. Yuk kita kemas. Halo Bu, ini lagi nge-packing. Oke, aku mau bantu packing ya. Ini langsung ke kaleng. Gimana nih Bu? Ditaruh aja. 2. Oh, harus baris. Coba ya Bu ya. Satu hal yang unik dari kue kering, produksi Pusaka Kuitang adalah pengemasannya yang menggunakan kaleng kerupuk. Satu kaleng kerupuk ini diperkirakan dapat menampung sampai 8 kg kue kering. Namun, hal ini tergantung jenis kuenya ya, karena setiap kue memiliki massa berat yang berbeda-beda. Untuk setiap kilonya, kue kering ini dijual dengan kisaran mulai 80 hingga 90 ribu rupiah. Nah pemirsa, ini udah selesai di packing dan nantinya siap dikirimkan ke pelanggan-pelanggan dari Pusaka Kuitang. Kue kering buatan Pusaka Kuitang cukup terkenal loh. Babe Ujang mengaku sudah memiliki pelanggan tetap hingga keluar Pulau Jawa seperti di Batam dan Jambi. Selain itu nih pemirsa, para pelanggan juga sudah memesan sejak 3 bulan sebelum hari raya tiba. Neng, sini Neng, kok bengong aja? Ini masih loyang nih. Masih ada loyangnya nih, kotor. Lah, bukannya udah kelar Bang? Masih banyak nih loyangnya yang kotor nih. Mau bersihin Neng. Oh, kirain udah kelar. Ternyata masih ada nih pemirsa. Bersihin loyang dulu ya. Saya pikir sudah bisa istirahat. Ternyata prosesnya belum selesai nih. Ada sekitar 100 loyang yang digunakan dalam sekali produksi. Hal ini juga menjadi bagian tugas dari sang karyawan. Mereka harus bergerak cepat untuk membersihkan loyang dari sisa adonan kue agar bisa digunakan kembali untuk proses memanggang. Nah pemirsa, dari nol kali ini saya sudah mengikuti proses pembuatan kue kering yang ada di Pusaka Kuitang. Mulai dari saya membuat adonan tadi ya, kemudian juga membentuk kue nastar itu sendiri dan mengolesnya dengan telur sampai akhirnya dipanggang di sini. Mbak Yuyun, aku udah selesai nih. Sekarang bantu saya ngangkatin kaleng, soalnya ada yang mau dikirim kuenya. Oh, ada yang mau dikirim ya? Oke, boleh deh Mbak, aku bantuin. Selesai di packing, kaleng-kaleng kue ini selanjutnya didistribusikan ke agen penjual kue. Nah, sekarang kita mau ajak pemirsa dari nol untuk mendatangi salah satu pelanggan tetapnya Pusaka Kuitang. Pemirsa, setelah mengikuti proses pembuatan kue kering di Pusaka Kuitang, saya ingin mengunjungi agen kue kering yang cukup terkenal di Jakarta. Ikuti perjalanan saya di Dari Nol kali ini ya. Bingung nih, kayaknya enak-enak. Ini berapa
Ci? Ini sekilonya 80. 80.000 ya sekilonya. Telur gabus. Kalau lagi yang favorit orang-orang yang apa tuh? Ini coklat. Asin kan? Orang-orang. Ini apa? Sus coklat. Oh, sus coklat. Dalamnya ada coklatnya? Iya, dalamnya ada coklat. Harganya? Harganya 85 kilo. 85, lebih mahal ya Ci ya karena favorit ya. Inilah Toko Dewi, agen kue kering yang cukup terkenal di Jakarta. Beragam jenis kue kering dijual di sini. Salah satunya berasal dari Pusaka Kuitang. Kue kacang aja. Kue kacang aja ya. Nah, kalau boleh tahu nih Ci, udah langganan di Pusaka Kuitang ini sejak tahun berapa sih? Sejak tahun berapa ya Pak? Dari awal. Mungkin 30-an tahun juga dia. Sudah 30-an tahun nah, juga. Alasannya kenapa Ci mau milih pesan kue dari sana? Karena dia konsistensi untuk rasa, kualitasnya masih tetap terjaga sampai hari ini. Dan peminatnya masih tinggi gitu. Sekali order bisa 50 sampai 100 kali ya. 50 sampai 100 kilo Ya. cukup banyak ya Ci ya? Iya, lumayan. Nah, itu dalam periode berapa? Sebulan berapa kali kah? Mungkin sebulan bisa ngorder 2-3 kali ya. 2-3 kali, berarti peminat pembelinya cukup tinggi ya? Iya, lumayan. Nah, kan dari Pusaka Kuitang kan unik nih, Ci. Dia dijual di kaleng-kaleng gitu. Nah, apakah di sini juga akan dikemas ulang atau gimana? Kebanyakan pada belinya ecer ya. Jadi kalau sekali beli gitu banyak, jadi orang kan buat makan nggak mungkin banyak ya, gitu loh. Ya, kebanyakan ngulang, isi ulang lagi. Wah, ternyata dari usaha rumahan musiman bisa menghasilkan cuan yang menjanjikan ya. Semoga pengalaman saya datang ke rumah produksi kue kering kali ini bisa jadi inspirasi untuk semua. Nah, pemirsa dari nol, apakah kalian sudah menentukan mau bikin kue apa di hari Lebaran nanti? Apapun kuenya, semoga tayangan dari nol kali ini bisa menginspirasi kalian ya. Saya Sela Rizky, pamit undur diri, saksikan dari nol episode lainnya. Bye-bye.